Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Run Project akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai brand Uniqlo Indonesia. Next. Di sini kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama, saya sendiri, Niska Adila Dewi dengan NIM 018. Kemudian ada Raihan Afifuddin Huda dengan NIM 053 dan Hasna Maira dengan NIM 038. Next. Jadi, kelompok kami memilih brand Uniqlo, khususnya Uniqlo di Indonesia. Oke, next. Pertama, kita akan membahas mengenai brief and situation analysis dari brand Uniqlo Indonesia. Next. Oke, background story dari brand Uniqlo sendiri, itu tuh Uniqlo itu merupakan perusahaan pakaian jadi yang awalnya didirikan di Jepang pada tahun 1949. Nah, saat ini tuh Uniqlo tuh terkenal satu dunia dengan lebih dari 1.000 toko di seluruh dunia. Kemudian, Uniqlo sendiri itu juga memiliki asal muasal atau cita yang unik. Kenapa? Karena pada tahun 1984, sebuah perusahaan pakaian bernama Ogori Shoji membuka toko di Hiroshima yang disebut Unique Clothing Warehouse. Nah, diputuskan bahwa merek tersebut akan didaftarkan di bawah singkatan Uniqlo dan bagian Unique Clothing dari namanya. Namun pada tahun 1988, staf yang bertugas mendaftarkan nama tersebut membaca C sebagai Q. Dan itu tuh macet. Kemudian nama toko diubah menjadi Uniqlo. Dan 10 tahun sejak tanggal pembukaan yang pertama, terdapat lebih dari 100 toko pakaian casual populer di Jepang. Next. Oke, selanjutnya memasuki product brief dari Uniqlo. Nah, kelompok kami ini fokus pada produk untuk pakaian wanita di bagian atas, kayak jenis pakaian atasan wanitanya itu tuh ada beberapa kayak tops collection, t-shirts, lengan panjang, lengan pendek, dan lengan 3/4, kemeja dan blouse, sweaters, cardigan, kemudian ada sweat collections, dan UT atau graphic t-shirts. Nah, Uniqlo ini juga menyediakan dalam berbagai macam ukuran dari XS sampai XXL. Kemudian untuk mengembangkan brandnya sendiri, Uniqlo mengadakan special collaboration seperti Uniqlo NGW Anderson, Uniqlo X Theory, Uniqlo Indes de la Fresnes. Kemudian Uniqlo juga mempunyai produk-produk unggulan. Yang pertama seperti ada New Arrivals, Value Buy, Limited Offers, Coming Soon, terus ada Extra Size itu berlaku khusus untuk pembelian online eksklusif dan lainnya. Selanjutnya. Ini beberapa contoh koleksi dari Uniqlo, seperti lengan panjang, terus ada kemeja flanel. Selanjutnya, memasuki SWOT analisis. Next. Nah, di sini kami menganalisis beberapa kekuatan atau strength dari brand Uniqlo sendiri. Yang pertama, outsourcing. Outsourcing ini tuh seperti memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja yang murah dan juga mencapai efisiensi biaya. Kedua, global brand. Nah, menurut perkiraan, Uniqlo ini telah memiliki lebih dari 2.252 toko di lebih dari 17 negara di seluruh dunia. Yang ketiga ada discount price. Nah, strategi operasional cerdas membantu Uniqlo untuk mengurangi rantai pasokan dan biaya operasional lainnya. Efisiensi biaya memungkinkan perusahaan untuk memberikan diskon kepada pelanggan. Keempat ada leadership. Nah, Tadashi Yanai adalah pemimpin visioner dan ketua perusahaan. Ketika dia merisi perusahaan dari ayahnya, itu hanya terdiri dari 22 toko jahit. Kemudian dia menjadikan perusahaannya ini sebagai merek ikon pakaian dan melintasi batas-batas banyak negara. 5 ada innovation. Uniqlo ini telah membangun reputasi sebagai salah satu merek paling inovatif di dunia dalam industri clothing dan apparel industri, seperti sportwear, lifewear, starch fabric, dan lainnya. Fitur-fitur itu memungkinkan perusahaan Uniqlo itu membedakan dari pakaian pesaing. Dan yang keenam ada brand value. Nah, menurut perkiraan Forbes, nilai merek Uniqlo pada tahun 2020 adalah 9,2 miliar dolar. Merek pakaian tersebut menduduki peringkat ke-84 dari World's Most Valuable Brand pada tahun 2020. Next.
Oke, selanjutnya ada weakness. Nah, yang pertama ini weakness dari Uniqlo, supply chain issues atau permasalahan dalam rantai pasokan. Nah, seperti yang kita tahu Uniqlo itu tuh ada di tapi merek masalah rantai pasokan dalam memperluas bisnisnya di pasar global. Terhadap cuaca berteknologi panas telah mencapai kesuksesan luar biasa di negara-negara Asia. Namun pakai sensitif ini itu ternyata menjadi kegagalan besar di pasar AS atau Amerika Serikat. Dan yang ketiga itu memiliki limited brand recall. Meskipun Uniqlo perusahaan merupakan pakaian perusahaan nasional, multinasional, maaf, namun perusahaan ini itu memiliki nilai brand recall yang sangat rendah. Merek pakaian mereka itu memiliki pangsa pasar rendah di pasar AS. Next. Selanjutnya ini opportunity dari Uniqlo Indonesia. Dari Uniqlo. Yang pertama ini ada global expansion. Nah, pasar negara itu berkembang memiliki banyak peluang yang tersedia bagi mereka. Kedua, sport events. Kegiatan di luar ruangan akan dimulai lagi, kan? Kemudian, Uniqlo ini harus memanfaatkan kesempatan ini dan mensponsori berbagai acara olahraga yang akan datang. Dan yang ketiga itu ada digital media marketing. Nah, Uniqlo ini tuh harus memperluas kampanye pemasaran dan promosinya di platform ini untuk menarik pelanggan baru. Karena segmen yang berbeda dari demografi pelanggan itu aktif di platform ini. Dan yang keempat itu ada portfolio expansion. Uniqlo ini harus memanfaatkan nama mereknya yang berpengalaman dan memperluas portofolio produknya. Ini akan membantu perusahaan untuk menargetkan lebih banyak pelanggan. Nah, dari itu tuh memiliki efeknya itu akan meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Next. Kemudian ada threats dari Uniqlo. Yang pertama ini ada regulations. Gerakan ramah lingkungan mengklaim bahwa perusahaan manufaktur pakaian dan fast fashion meningkatkan limbah global. Itu tuh menyebabkan banyak pemerintah memperkenalkan undang-undang untuk merek pakaian seperti Uniqlo yang relevan dengan pengurangan limbah. Kedua ada brand switching. Ketika pelanggan mengunjungi pusat perbelanjaan atau toko online manapun, maka mereka itu memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Seringkali itu tidak ada banyak perbedaan antara desain pakaian dan berbagai merek. Dan itu tuh membuat loyalitas merek itu turun. Dan juga pelanggan itu dengan mudah berganti merek. Yang ketiga ada kompetitor. Seperti yang kita tahu, pada saat sekarang itu banyak banget brand-brand yang menyaingi satu sama lain kayak H&M, Zara, Gucci, Walmart, dan lain-lain. Nah, itu tuh yang juga menjadi pesaing dari Uniqlo. Mereka bersaing dengan merek pakaian dalam kategori yang berbeda. Kehadiran mereka di pasar global itu telah membatasi pertumbuhan dan laju ekspansi perusahaan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang PES analisis. Untuk PES analisis sendiri, yang pertama ada politikal, di mana nanti semakin tinggi tingkat ketidakstabilan geopolitik, semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian dalam industri fashion. Terus yang kedua itu politik yang diatur di Amerika Serikat oleh pemerintah memiliki dampak yang mendalam pada industri retail. Jadi industri retailnya itu mempengaruhi dalam Uniqlo-nya itu sendiri. Terus yang kedua yaitu ekonomik. Yang pertama pasar pakaian dan aksesori terbesar kedua di dunia dengan perkiraan penjualan tahunan berkisar antara 225 dolar miliar hingga 267 miliar dolar pada tahun 2015. Terus yang kedua mewakili 57,9% dari penjualan Amerika Serikat pada tahun 2015, tetapi ini segmennya menyusut berkurang sebanyak 25% dalam dekade berikutnya. Next slide. Terus ada sosial. Yang pertama itu di mana tempat berdirinya si Uniqlo itu sendiri yaitu Jepang tidak pernah memainkan peran utamanya di pasar pakaian. Terus yang kedua semua orang ingin terlihat menonjol dengan barang yang berkualitas akan tetapi harganya yang rendah. Dan yang ketiga fashion kelas atas tidak lagi menjadi hak istimewa konsumen kelas atas karena telah dibuat terjangkau dengan menggunakan teknologi dan teknik baru. Terus yang terakhir yaitu teknologikal di mana yang pertama e-commerce sangat bergerak melampaui batas dan menjual ke lebih banyak pelanggan. Dan yang kedua, konsumen mengandalkan opini yang ditemukan di internet lebih dari kampanye pemasaran merek yang dilakukan. Next slide. Nah, untuk kompetitor dari Uniqlo sendiri, di sini kami mengambil 3 kompetitor. Yang pertama ada H&M, Zara, dan Stradivarius. Di mana ketiga kompetitor itu sendiri merupakan direct kompetitor yang memiliki target pasar dan produk yang sama, sama-sama menjual aksesoris dan juga pakaian. Nah, untuk yang membedakan dari Uniqlo dan ketiga kompetitor yang kita jelaskan ini,
mereka itu hanya menggunakan satu pintu aja platform media sosial. Jadi untuk seluruh, walaupun itu tersebar di seluruh dunia, tetapi mereka hanya menggunakan satu platform media sosial dan hanya memiliki satu media sosial khusus. Misalnya Instagram itu H&M Official, Zara Official, atau Stradivarius Official. Sedangkan untuk Uniqlo sendiri, mereka ada per masing-masing negara itu memiliki platform media sosial yang berbeda. Next slide. Selanjutnya yaitu Audience Insight. Yang pertama yaitu untuk target audiens personanya, kita mengambil gambar seperti di samping, yaitu personalitinya merupakan Marisa yang wanita asal Surabaya yang kini bekerja sebagai desainer grafis di suatu agensi. Nah, Marisa ini merupakan wanita yang totalitas dalam bekerja dan memiliki keberanian yang tinggi. Marisa juga merupakan wanita yang ekspresif dan ceria, serta memiliki rasa ingin tahu tinggi. Hobinya yang pertama itu playing musik, traveling, vlogging. Dan untuk media interest yang Marisa jalankan yaitu ada Instagram, Twitter, terus juga dia memainkan TikTok, ada YouTube, WhatsApp, dan lain. Next slide. Nah, yang kedua yaitu Sarah, yang merupakan wanita karir yang bekerja di suatu perusahaan asuransi sebagai manajer. Sarah sendiri merupakan seorang yang cukup pemalu dan tegas. Sarah merupakan ibu dengan satu anak berumur 2 tahun. Meskipun terlihat kaku dan pemalu, Sarah kerap mengekspresikan dirinya melalui pakaian dan postingan di media sosialnya. Nah, hobinya sendiri yang pertama ada read a book, watch movie, sama cooking. Untuk media interestnya hampir sama, dia juga menjalankan Instagram, Twitter, terus YouTube, TikTok, WA, dan mungkin yang membedakan di Facebook. Kalau yang sebelumnya Line, ini mungkin Facebook kayak gitu. Next slide. Selanjutnya ada media consumption habit from IDN Times. Berdasarkan IDN Times pada 29 September 2022 kemarin menjelaskan bahwa para anak muda lebih banyak mengakses media digital. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa penerbitan atau media digital lebih banyak diakses oleh kaum milenial muda dibandingkan milenial senior. Namun, generasi milenial yang lebih muda juga membaca lebih banyak surat kabar, tabloid, dan majalah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Survei menemukan lebih banyak milenial dari kalangan ekonomi atas yang menggunakan atau mengkonsumsi media digital, yakni sebanyak 53% dibandingkan dengan mereka yang berasal dari menengah ke bawah, yaitu 38% dan 40%. Milenial kaya ini juga lebih cenderung membaca koran yang mungkin terkait dengan latar belakang mereka yang lebih berpendidikan, dan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk tidak hanya mengikuti berita, tetapi juga membaca analisisnya di koran. Next slide. Nah, mungkin ini contoh dari grafik tentang media consumption yang kita dapat dari IDN Times tadi, bahwa 53% itu upper SEC, terus juga 38%-nya off middle, dan 40%-nya itu off lower, kayak gitu. Selanjutnya ada objektif. Nah, objektif yang kita angkat dari riset ini yaitu engagement, di mana kita menggunakan share, like, comment, dan juga media objektif terhadap platform media sosialnya dari Uniqlo itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Afif. Oke, selanjutnya aku akan memaparkan terkait media selection ratio. Yang pertama adalah media distribution. Di sini kita mengatakan bahwa nantinya P dan juga share itu punya hal yang apa namanya standar yang sama, lalu dengan O itu lebih banyak 60. Jadi perbandingannya akan sedikit lebih banyak di bagian apa yang sudah dimiliki oleh Uniqlo. Lalu kita tidak memetakan untuk internetnya, jadi kita nggak terlalu melihat suatu persepsi dari media-media lainnya gitu. Kita lebih fokus terhadap hal-hal yang akan kami paparkan nantinya. Oke, dan kami juga fokus di sosial media, terutama di Instagram dan juga di Twitter. Untuk selection item for campaign objektif, di sini kami menggunakan media objektif seperti share, like, comment, retweet, dan juga quote retweet seperti yang tadi sudah disampaikan di bagian objektif. Lalu untuk media channelnya ada Instagram, website, e-commerce, dan juga Instagram, Twitter seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk budget controlnya kita bisa memetakan per reach, per impression, dan juga per view. Lalu untuk content planning, di sini kami akan memetakan konten pilar dan juga schedule gitu ya.
Untuk konten pilar di sini kami dari produk, promosi dan entertainment, lalu tips trik. Untuk produknya kami menghadirkan 9 postingan. Untuk promosi kami memetakan ada 9 juga. Lalu untuk entertainment ada 6 dan tips and trick itu 7. Di sini untuk produknya kami akan memaparkan variasi dari produk yang kami miliki dari segi kelebihan, varian, juga top rated. Lalu ada promosi, kami memberikan informasi spesifik atau non spesifik terkait promosinya. Lalu ada entertainment, di sini kami akan menghadirkan suatu eh, apa namanya, suatu acara atau suatu konten yang akan memikat antara Uniqlo Indonesia dengan loyalitas audiensnya. Lalu tips and trick akan memaparkan terkait uh, informasi ataupun kelebihan-kelebihan yang orang-orang mungkin nggak tahu terkait Uniqlo. Jadi sifatnya nanti akan berbau seperti tips dan juga uh, informasi-informasi tambahan lainnya. Untuk konten plan di bulan Desember kita akan meletakkan dari 1 bulan gitu. Uh, karena tadi kita sudah melihat hasil riset terkait analisis SWOT terkait Uniqlo dari segi global maupun lokal. Kita juga melihat bahwa ternyata tadi ada berbagai thread dari uh, ke kelemahan terkait kesalahan dalam masalah segmentasi dan sebagainya. Di sini kami berfokus terhadap entertainment dan juga promosi. Lalu kami mengakrabkan uh, dari segi keluarga dan juga dari segi uh, apa yang sedang terjadi di hari tersebut. Misalnya untuk yang pada tanggal 1 Desember di Instastory itu bakal memperlihatkan video berisi cerita seorang terkait kehangatan keluarga dengan menggunakan Uniqlo. Family is one of the magic thing in a life. How about yours? Di situ akan memperlihatkan bahwa suatu keluarga dalam suatu kegiatan holiday itu tuh menceritakan terkait kehangatan keluarga mereka ketika bertemu gitu. Dan ini akan di leading oleh seorang ibu yang akan bercerita terkait keluarganya. Dan CTA yang akan kami gunakan adalah bagaimana mengakhiri suatu caption itu dengan suatu pertanyaan agar uh, audiens-audiens akan tertarik untuk setidaknya menceritakan apa yang mereka pernah lakukan atau apa pengalaman mereka dan juga bagaimana pendapat mereka. Uh, di sini ada juga diskon special deals. Uh, Kami juga menggunakan CTA seperti tag 3 temanmu untuk mendapatkan special voucher, special deals. Lalu yang beruntung akan kami sebarkan, akan kami hubungi lewat DM. Lalu uh, ada berbagai tips and tricks juga seperti rekomendasi styling dengan berlapis, lalu entertainment. Di sini juga uh, memperlihatkan uh, store-store dari Uniqlo. Saya lanjutkan tadi di bagian di sini kan tadi kita sudah ngomongin soal keluarga, dan ngomongin soal tips and triknya, promosi dan sebagainya. Di sini kita juga ada momentum entertain entertain juga untuk baik itu sekolah nantinya. Jadi ketika uh, apa namanya, ketika nantinya audiens itu selesai selesai dari holiday-nya, karena kita sambung dengan postingan-postingan seperti back to school. Lalu ada di sini kami juga memetakan antara top rated uh, e-commerce gitu. Nanti kita akan review dan juga kita compile lalu uh, diposting di Instagram. Dan di sini kami juga seperti yang sudah saya tadi bilang bakal ada pengajuan terkait engagement itu lewat pengakhiran dari suatu caption dengan pertanyaan-pertanyaan seperti uh, how about yours seperti itu. Lalu ada di sini kami juga minta opini seperti untuk di bagian 7 Desember itu kami mulai caption dengan uh, tell your opinion about the product. Jadi kita juga pengen tahu kira-kira menurut mereka seperti apa sih. Itu kan menaikkan engagement dari Instagram itu sendiri. Lanjut untuk yang kedua, di sini bakal ada garis bawah di bagian new season, lalu ada uh, camping outfit gitu ya. Lalu di sini juga ada berbagai pakaian yang nanti bakal convert ke hari-hari santai ketika liburan.
Lalu kita juga tetap selalu meminta untuk selalu berkomentar dan sebagainya. Kita selalu membuka uh, opportunity di bagian caption untuk memetakan setidaknya nanti mereka membiarkan mereka untuk bercerita atau membiarkan mereka untuk memberikan suatu opini terkait hal yang nanti akan kita naikkan seperti itu. Tapi tentunya tidak akan selalu seperti itu karena akan ditakutkan uh, akan mengganggu audiens itu sendiri ketika tiap postingannya memicu kehendak penonton untuk berkomentar. Jadi kita tetap membuka itu semua tidak selalu setiap saat, tapi tiap selang selang waktu sekian seperti itu. Lalu kita juga tidak lupa terkait momentum 12-12 ini kita juga uh, membuka CTA dari bagian uh, Instastory. Di situ kami akan membuka link ke Shopee dan juga itu juga untuk menjawab terkait momentum 12-12. Selanjutnya uh, kami juga tetap memetakan dari pakaian outfit klasik. Lalu uh, kami juga masih akan membuka apa sebuah sarana untuk berkomentar orang-orang, misalnya tell us your secret dan sebagainya di bagian yang styling di pilar tips and trick. Lanjut untuk yang ketiga di sini ada outfit Uniqlo styling, lalu ada uh, campaign di Twitter dan juga ada winter session. Jadi nantinya di bagian Twitter ini kami akan buka campaign terkait orang-orang untuk bercerita atau mempost fotonya begitu ya di bagian komentar terkait styling-styling Uniqlo-nya. Dan itu juga kita dongkrak lewat IG-nya karena setelah kita riset itu Twitternya banyak yang tidak memiliki engagement sama sekali, minim informasi dan juga minim minim excitement dari audiens. Maka dari itu kita dongkrak lewat Instagram. Lalu di sini kita juga ada semacam sebuah gimmick seperti tap and screenshot for your favorite winter style itu. Itu juga selain dari pillars kami yang ngomongin soal produk, kami juga memetakan terkait ini mereka juga bisa diarahin nih lewat uh, lewat games-games yang entertain, meskipun pilar yang kami usung di sini produk gitu. Jadi mereka akan tap and screenshot apapun yang mereka mau, style seperti apa yang mereka suka, lalu mereka akan cerita di Instastory-nya masing-masing. Seperti itu. Lanjut juga kita juga tidak lupa terkait momentum dari Christmas. Kita juga masih menggunakan apa namanya memetakan terkait entertain dari penggunaan styling dari Uniqlo karena tidak lupa juga Uniqlo juga punya originalitas dalam setiap postingannya. Apabila kita nanti terlalu kontras terhadap apa yang sudah Uniqlo punya, ditakutkan akan justru merusak segmen atau merusak pasar dari Uniqlo yang sudah dimiliki atau loyalitasnya mungkin bisa berkurang gitu. Lalu selanjutnya juga bakal ada launching produk dari winter itu sendiri. Lalu ada for and actress styling outfit with Uniqlo. Jadi di sini kita akan tanyai terkait pendapat dari mereka-mereka dari audiens ada di sini. Kira-kira siapa sih yang cocok pakai Uniqlo kayak gini gitu. Oke. Di sini untuk weekend keempat itu kita juga ada penggunaan yang hal yang sama juga dari produk juga. Di sini kita juga memaparkan terkait produk terbaik untuk yang winter session gitu. Lalu untuk Natal juga kita akan follow up lagi di sini sesuai dengan timeline-nya. Lalu ada juga untuk rekomendasi outfitnya. Lalu holiday tentunya karena akan bertepatan dengan liburan-liburan besar. Lalu kita juga akan mengakhiri tahun dengan spesial diskon untuk tahun ini. Itu untuk keseluruhan dari konten plan. Jadi berdasarkan apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami riset terkait bagaimana sih kondisi sekitar global dan juga lokal, lalu terkait sekarang Instagramnya dan Twitternya itu seperti apa sih, gimana sih caranya mereka buat memetakan apa namanya audiens seperti itu. Nah, di sini kami melihat bahwa memang Instagram dan juga Twitter memiliki engagement yang sangat rendah, otomatis hal itulah yang akan kita kejar
dengan mengurangi berbagai perspektif terkait Instagram yang mungkin terkesan cuma katalog doang, tetapi kita juga memaparkan sedikit cerita-cerita di dalamnya, mendongkrak keinginan penonton untuk audiens untuk berkomentar atau bercerita. Lalu ada juga games dan tips-tipsnya di dalam postingan kami. Dan juga kita juga melihat kompetitor sebagai pihak yang mungkin kita melihat perbedaannya dari bagian personalisasi. Jadi kalau misalnya seperti H&M, Zara dan juga sebagainya itu memiliki akun official tersendiri, berdiri sendiri dan cuma hanya satu sebagai pusat dari semuanya. Nah, itu menurut kami justru memberikan sebuah jembatan yang semakin banyak, lalu barrier yang semakin banyak pula. Otomatis orang-orang mungkin tidak bisa sedikit personal ke arah tidak bisa relate lebih ke arah postingan-postingan tersebut. Sedangkan karena Uniqlo justru memiliki Uniqlo Indonesia dan juga seperti tadi kita lihat segmen dari pasar negara berkembang justru paling besar gitu. Jadi kita melihat bahwa ini opportunity yang sudah dimulai dari Uniqlo itu sendiri dan perlu kita rekap di bagian dan perlu kita restrukturisasi di bagian konten plan untuk orang-orang bisa lebih personal lagi seperti itu tanpa mengurangi originalitas dari Uniqlo itu sendiri. Oke, selanjutnya KPI management. Oke, selanjutnya ini KPI engagement dari brand Uniqlo. Di sini ada Instagram dengan channel Instagram, indikatornya ada reach, followers, engagement rate. Nah, reach-nya ini ada 1 juta per bulan, followers-nya 200.000 per bulan, engagement rate-nya 5% per bulan. Kemudian kami juga menggunakan channel Twitter, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu indikatornya engagement dengan KPI-nya 5.000 per bulan. Next-nya. Oke, selanjutnya yaitu budgeting. Nah, untuk budgetingnya sendiri kita ngambilnya dari 2 media yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Instagram dan Twitter. Untuk jenisnya di Instagram sendiri ada promotional content, terus juga untuk model dan brand ambassador. Nah, untuk detailnya per masing-masing dari jenisnya tadi, untuk promotional content sendiri, promosi postingan feed dan video bersponsor. Untuk waktunya itu jenisnya prime time, frekuensinya 23 kali dari konten plan Desember tadi. Untuk harganya sendiri yaitu 5 juta. Jadi totalnya 115 juta rupiah. Untuk modelnya, untuk detail keperluan konten promosi, waktunya jenisnya itu daytime, terus juga frekuensinya 8 kali, biayanya sendiri 5 juta rupiah, hingga jumlahnya 40 juta rupiah. Dan yang terakhir dari Instagram itu brand ambassador. Nah, untuk detailnya sendiri yaitu untuk keperluan konten promosi juga, waktunya sendiri reguler, frekuensinya kita menggunakan 2 kali brand ambassador. Untuk harganya 95 juta dengan jumlah 190 juta. Dan untuk media yang terakhir yaitu Twitter, untuk jenisnya sendiri juga sama yaitu promotional content dengan detail promosi postingan dan Twitter ads. Waktunya sendiri juga reguler, frekuensi yang kita gunakan 13 kali, untuk harganya 400.000 sehingga 5.200.000 untuk jenis Twitter. Jadi untuk total dari budgeting konten plan kita di bulan Desember itu sekitar 352.200.000 rupiah. Gitu. Oke, di sini beberapa sumber yang kami gunakan dalam kami melakukan riset untuk brand Uniqlo sendiri. Oke, next-nya. Sekian presentasi dari Run Project. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.